teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang masih setia menyimak informasi seputar kesehatan pada channel ini. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, tips agar ASI ibu menyusui melimpah. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini. Pastinya semua ibu ingin menyusui anaknya secara eksklusif minimal selama 6 bulan. Dan maksimal paling tidak selama 2 tahun. Namun banyak kasus di mana banyak ibu yang tidak bisa menyusui secara eksklusif. Masalahnya bisa disebabkan karena ASI yang tidak keluar, atau ASI sedikit, atau ASI yang tidak melimpah. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang tips bagaimana agar ASI Anda melimpah dan cukup untuk menyusui anak Anda secara eksklusif minimal sampai 6 bulan dan maksimal sampai 2 tahun. Nah, kita tahu bahwa ASI merupakan hal terbaik yang bisa ibu berikan kepada bayi Anda. Apalagi ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama minimal 6 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan maksimal 2 tahun. Nah, tentunya itu merupakan suatu kepuasan, bahkan kebanggaan tersendiri bagi ibu. Memang banyak kasus di mana banyak dari ibu-ibu yang menyusui memiliki masalah tentang produksi ASI. Baik itu ASI yang tidak keluar, atau ASI yang sedikit, atau ASI yang tidak melimpah, sehingga pemberian ASI itu terputus di tengah-tengah. Tidak bisa sampai 6 bulan, atau bahkan tidak bisa sampai maksimal 2 tahun. Sehingga mungkin pada saat proses menyusui harus dibantu dengan susu formula. Nah, oleh karena itu saya akan berikan tips bagaimana agar ASI ibu melimpah sehingga cukup menyusui selama minimal 6 bulan dan bahkan bisa maksimal selama 2 tahun. Nah, pertama kita pahami dulu bahwa sebenarnya saat hamil itu sudah mulai terbentuk perubahan hormon yang menyebabkan kelenjar payudara ibu bertambah. Nah, tentunya kalau kelenjar payudara ibu bertambah, maka pabrik untuk memproduksi ASI tersebut juga pasti bertambah, yang menyebabkan kelenjar payudara ibu bertambah. Nah, jika kelenjar payudara ibu bertambah, maka pabrik untuk memproduksi ASI tersebut juga pasti akan bertambah. Ini sebagai persiapan sebenarnya. Nah, sebenarnya yang normal memang saat hamil ASI memang belum keluar. Tidak bisa kita pungkiri juga banyak kasus di mana memang ASI sudah mulai keluar sedikit-sedikit pada saat masih hamil. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi memang pada normalnya ASI belum keluar pada saat masih kondisi hamil. ASI baru keluar setelah melahirkan. Ketika si bayi keluar, ari-ari atau plasenta keluar, maka hormon yang bertugas untuk mencegah agar ASI tidak keluar itu semakin turun. Biasanya 2-3 hari prosesnya, baru ASInya keluar. Nah, beberapa ibu mungkin pada saat setelah melahirkan ASInya langsung keluar. Namun ada banyak kasus setelah melahirkan selama 2-3 hari ASInya belum keluar. Oleh karena itu, mengarah pada semua kasus di atas, maka ibu sebenarnya perlu mempersiapkan bagaimana agar ASI ibu melimpah. Yang pertama itu adalah persiapan sebelum melahirkan atau pada saat hamil. Nah, saya akan mengulas bagaimana tips yang harus ibu lakukan persiapan agar ASI ibu melimpah pada saat ibu nanti akan menyusui. Yang pertama, saat hamil. Yang pertama yaitu sering memijat payudara. Pemijatan bisa dilakukan dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri, atau melintang. Nah, pemijatan payudara bisa melancarkan peredaran darah pada area payudara dan membuka kelenjar agar lebih terbuka sehingga mampu memproduksi ASI lebih lancar. Yang kedua, makan makanan yang mengandung banyak gizi, seperti susu kedelai atau produk susu yang mengandung kacang-kacangan seperti kacang almond. Selain produk susu, bisa mengkonsumsi produk camilan yang berbahan kacang-kacangan. Nah, tips yang kedua setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan ada kasus di mana ASI tidak keluar. Nah, biasanya pada saat momen itu terjadi, banyak ibu yang setelah melahirkan itu menjadi panik. Saat ibu panik, maka hormon oksitosin itu akan semakin rendah.
sehingga tidak terpicu untuk keluarnya ASI. Semakin Anda panik, maka ASI semakin sulit untuk keluar. Nah, karena ASI ini sebenarnya dipicu dengan mencoba Anda rileks, maka oksitosin akan naik, itu membantu ASI agar terpicu keluar. Jadi kalau misalnya setelah melahirkan ASI ibu tidak langsung keluar, jangan langsung panik. Bayi Anda tidak akan kekurangan nutrisi karena dia masih memiliki cadangan lemak coklat yang membantu supaya nutrisinya tetap terjaga. Jadi bayi yang tidak menyusui selama 1-3 hari itu sebenarnya tidak masalah karena dia masih memiliki cadangan lemak coklat yang tetap membantu agar nutrisinya tetap terjaga. Yang kedua adalah frekuensi menyusui. Sebaiknya Anda sering-sering menyusui bayi Anda, misalnya 2 jam sekali. Tentunya dengan Anda sering mengosongkan payudara, maka akan cepat pula itu terisi. Jadi ada perintah otak yang mengatakan, oh sudah kosong, isi lagi, sudah kosong, isi lagi, dan seterusnya. Dengan sering mengosongkan payudara, itu membantu agar hormon juga terpancing, produksi lagi, pada saat kosong, isi lagi, produksi lagi, isi lagi, dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana Anda menyusui. Ada ibu yang menyusui, tekniknya bayinya hanya ngenyok putingnya aja. Yang benar adalah bagaimana bayi menyusui mulai dari puting sampai areola atau sekitaran dari puting itu. Maka kenyotan dari si bayi itu akan memancing ASI keluar. Tentunya ibu juga bisa membantu dengan memijat payudara setelah selesai menyusui. Menyusui secara eksklusif tidak lepas dari dukungan keluarga, baik itu orang tua, saudara terdekat, bahkan suami. Karena apa? Karena secara psikologis juga sangat mempengaruhi. Ada banyak kasus di mana ibu tidak bisa menyusui dengan baik karena mendapatkan tekanan keluarga. Misalkan pada hari pertama sampai ketiga ASI belum keluar, diberikan kalimat-kalimat yang membuat ibu menjadi down. Seperti, kamu kurang pintar, payudara kamu kurang bagus, ASI-nya tidak keluar, begini dan begitu. Nah, itu semua bisa membuat ibu merasa down. Padahal penting untuk memberikan dukungan kepada ibu yang sedang menyusui dari keluarga. Tidak membuat ibu jadi down, karena ketika ibu stres, maka akan sulit untuk memicu ASI keluar. Demikian tips bagaimana agar ASI ibu menyusui melimpah. Tetap melakukan persiapan sebelum melahirkan atau pada saat hamil dan sesudah melahirkan. Yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan fisik dan kesehatan psikologis sang ibu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap menyimak video seputar kesehatan bagi Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.